Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Zulfatul Nabila, biasa dipanggil dengan Abel, dengan NIM 2406071100024 dari kelas PSIA. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang input device in komputer. Langsung saja. Pengertian input sendiri yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Input memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga joystick, yang keempat scanner, yang kelima web kamera, dan yang keenam mikrofon. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lebih terperinci. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang bisa digunakan untuk kita mengetik sesuatu. Nah, seperti halnya di laptop. Laptop kita punya keyboard untuk kita mengetik. Nah, keyboard itu memiliki beberapa membran, yaitu yang pertama top membran layer, yang kedua holes layer, yang ketiga bottom membran layer, yang keempat conduction traces. Nah, jenis-jenis keyboard sendiri yaitu ada ergonomic, move projection media, yang ketiga yaitu projection yang memiliki keunikan masing-masing. Nah, untuk fungsi pengetikan sendiri yaitu untuk memasukkan informasi ke dalam komputer seperti mengetik, menghitung data, menjalankan perintah, dan juga dapat digunakan untuk mengontrol komputer dengan menggunakan tombol-tombol tertentu yang sudah tertera. Lanjut saja. Nah, di sini ada finger placement. Nah, finger placement ini untuk pelatihan kita mengetik menggunakan 10 jari, yang dimana jari kelingking kita terletak pada huruf A. Nah, di huruf A ini kan sampingnya itu udah warna ungu ya. Nah, di warna ungu ini digunakan untuk mengetik jari kelingking. Yang warna kuning ini digunakan yang khusus untuk jari manis. Nah, yang kuning muda ini untuk jari tengah kita. Nah, yang F untuk dua bagian yang berwarna biru yang sudah ada batasannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu udah bagiannya sama. Nah, kita tinggal belajar. Memang yang awalnya itu saat kita memulai memang sulit. Nah, makanya kita harus membiasakan agar kita tidak kesulitan. Lanjut yang kedua, alat input yang kedua yaitu mouse. Jenis-jenis mouse. Jenis-jenis mouse yang pertama yaitu optimal mouse, dua yaitu missional mouse, yang ketiga trackball mouse, yang keempat touchpad, yang kelima yaitu trackpoint. Nah, optimal mouse ini sudah lebih canggih ya guys. Nah, karena sudah tidak memerlukan data kabel. Alat ini, mouse ini hanya cukup membutuhkan baterai saja untuk kita menggunakannya. Kalau missional mouse ini kita masih butuh kabel. Ini sudah ada sejak dulu ya, sudah lama. Nah, kalau yang optimal mouse ini masih terbaru guys. Yang ketiga yaitu trackball. Nah, trackball sendiri yaitu untuk alat gaming. Touchpad, untuk touchpad ini sudah tersedia di laptop kita masing-masing. Kita tidak perlu menggunakan mouse, touchpad, tapi kita hanya perlu menggunakan touchpad untuk mengarahkan di komputer kita. Nah, yang terakhir yaitu trackpoint. Ini tidak semua laptop punya ya guys ya, hanya di sebagian laptop atau merek-merek tertentu yang memilikinya. Untuk fungsi mouse sendiri yaitu untuk membantu penggunaan komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Jadi adanya mouse ini mengarahkan kursor untuk mengaplikasikan laptop kita. Lanjut, touch scanner. Nah, touch scanner yaitu perangkat input yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui sentuhan jari ataupun digital ataupun pena digital.
Nah, seperti gambar di sebelahnya yaitu, nah itu ada era digital di mana kita tidak perlu menggunakan jari telunjuk kita, tapi kita menggunakan pena digital yang mana kita itu pena khusus untuk menyentuh layar. Nah, kalau yang sentuh jari itu kita seperti di handphone kita ataupun di seperti tablet, seperti jam tangan ataupun tablet besar seperti ini ya. Kalau dulu kan kita masih menggunakan keyboard ya, ada keyboard di HP. Nah, sekarang kan sudah semakin canggih. Nah, kita tidak perlu menggunakan keyboard untuk HP. Nah, di HP sudah bisa menggunakan layar sentuh. Kita tinggal menyentuh dengan jari kita, tidak perlu menggunakan keyboard. Lanjut, game controller. Nah, game controller ini yaitu perangkat yang digunakan untuk mengendalikan permainan video. Perangkat ini dapat berupa stik kendali, papan tombol, touch squeeze, pedal gitar, pistol atau kemudi mobil. Nah, alat-alat ini biasanya digunakan di PS ya. Bisa PS1, PS2, PS3. Nah, maaf ini ada sedikit salah ketik ya. Yang sebenarnya itu web kamera atau yang disebut kamera digital. Kamera digital ini adalah kamera yang terhubung ke komputer atau laptop untuk mengambil gambar atau merekam video. Nah, alat ini kan kalau sekarang kan itu sudah ada ya, kamera langsung dari laptopnya. Nah, kalau dulu kayaknya itu bisa dibantu dengan alat ini. Alat ini itu kalau laptop kita tidak punya kamera. Tapi kan sekarang itu hampir semua laptop itu udah punya kamera. Nah, makanya kayaknya sudah tidak perlu. Mungkin perlu kalau kita ada keperluan tertentu itu bisa menggunakannya. Lanjut, voice ini adalah suara yang mana kita berhubungan dengan mikrofon. Jenis voice yaitu Google Voice Keyboard ya, yang di atas ini ya. Yang ini itu kita bisa langsung kalau kita malas mengetik, nah kita tinggal tekan gambar yang ada mikrofonnya ini. Nah, yang di atas ini kita tinggal pesan suara. Nah, kita tinggal ngomong apa yang kita mau. Nah, itu langsung terkirim suara kita. Tapi kalau yang di bawahnya ini, nah ini untuk keyboard. Kalau kita malas ngetik itu kita tinggal tekan. Nah, tekan ini langsung kita ngomong. Nah, itu otomatis keyboard itu akan menampilkan ketikan dari apa yang kita ucapkan di voice ini. Nah, yang di bawah ini Google. Dan di Google ini juga sudah ada tersedia mouse ya guys ya. Nah, mouse ini digunakan untuk kita kalau ya sama seperti kegunaannya sama seperti di atas. Nah, kalau kita menggunakan di Google, kita langsung bilang, nah sepertinya kita menampilkan apa yang kita akan. Lanjut, scanner. Nah, scanner ini memiliki beberapa model, yaitu yang pertama flatbed, yang kedua faded, yang ketiga portable. Nah, alat ini sudah semakin canggih. Nah, untuk caranya sendiri yaitu pertama kita scan dokumen, yang pertama itu kita scan dokumen. Nah, kemudian dokumen akan diproses, akan dicetak. Nah, kemudian ada proses pengecekan apakah ini benar file kita sudah tercetak dengan baik. Nah, untuk kemudian diproses menjadi dokumen. Scanner ada dua macam ya guys. Nah, yang pertama kotak persegi ini biasanya kita bisa ketemui saat kita bisa berquiris, kita menyeken WA seseorang, kalau menyeken apapun. Nah, kalau yang barcode ini bisa kita temukan di merek-merek jajan yang biasanya kita kalau beli di Indomaret gitu. Nah, kan kalau yang di scan itu garis-garis ini ya. Yang berikutnya yaitu rating device. Nah, rating device ini memiliki ada dua macam. Yang pertama magnetic card, yang berikutnya yaitu radio frequency ID. Magnetic card memiliki fungsi yaitu digunakan pada kartu kredit, kartu identitas, dan tiket transport. Kalau radio frequency ID yaitu untuk mengidentifikasi orang, hewan, atau objek lainnya. Lanjut, yang terakhir yaitu biometrik. Biometrik adalah teknologi yang mengidentifikasi atau memverifikasikan identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku uniknya.
Nah, untuk jenis-jenis biometrik yaitu ada fingerprint, face recognition, retina scanner. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.